ini ceritanya sampah, nggak bermutu. Naskah apaan nih, jelek banget. Oh, ini ceritanya sinetronis banget, kayak sinetron, nggak jelas. Lebih baik nggak usah nulis. Halo guys, perkenalkan, nama gue Alwijaya. Gue adalah penulis novel Get Ready terbitan dari Alex Media Komputindo. Nah, sekarang di kesempatan kali ini gue pengen share-share dikit tentang novel gue, supaya kalian bisa lebih kenal lagi, lebih deket dengan novel Get Ready ini. Nah, ini penampakan dari novel gue ya. Ini covernya, judulnya Get Ready, terbitan dari Alex Media Komputindo. Novel Get Ready ini dia tuh bercerita tentang dua pencuri muda yang mereka menggunakan teori numerologi dalam setiap menjalankan aksinya mereka. Nah, selama ini aksi-aksinya mereka itu selalu berhasil berkat bantuan dari teori numerologi itu. Namun suatu ketika mereka mencuri di rumah seorang mafia dan salah satu dari mereka melakukan kesalahan sehingga berakibat semuanya itu runyam gitu. Jadi mereka dikejar-kejar sama mafia, terus mereka juga mulai dikejar-kejar sama polisi. Kenapa? Karena polisi udah mulai mengendus aksinya mereka kayak gitu. Nah, novel ini nggak terlalu tebel ya, nggak terlalu banyak. Paling hanya berapa halaman ini ya? Sekitar 232 halaman doang sih ini. Tuh, jadi novel ini nggak terlalu panjang, 232 halaman aja. Jadi kalau misal kalian nggak terlalu suka baca yang panjang-panjang, novel ini sangat ini banget sih, sangat cocok banget sih buat kalian sih. Jadi ceritanya tuh padat, ringkas, dan ya nggak bertele-tele kayak gitu. Jadi to the point banget ini novelnya gitu. Nah, ini kan Get Ready ini mengusung tema heist ya, pencurian kayak gitu. Jadi kalau kalian nih suka nih nonton film kalau seri apa Netflix yang Money Heist, terus suka nonton film-filmnya Ocean's 11 kayak gitu. Jadi ini cocok banget nih buat kalian baca nih kayak gitu. Genrenya sendiri itu action yang bercampur dengan thriller gitu. Ada sedikit bumbu-bumbu tegangnya kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ini sangat lengkap sih, di Get Ready ini sangat lengkap ceritanya. Jadi ada adegan kejar-kejarannya, jadi seru-serunya ada, terus juga nggak cuma seru-seru aja, tapi juga ada lucunya juga. Walaupun memang ini thriller, tapi dia itu nggak thriller yang keras-keras gitu. Kayak misal kalau kalian membayangkan sebuah thriller, pasti kalian membayangkan adegan-adegan yang horor gitu ya, kayak berdarah-darah, gore dan segala macam. Ya memang di sini ada sedikit, cuma porsinya nggak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang masih pengen coba nih membaca sebuah sajian thriller, Get Ready ini cocok banget buat kalian. Di sini ada komedinya juga, ada lucu-lucuannya juga ada gitu. Nah, jadi tokoh utamanya yang pertama itu namanya Satrio. Nah, Satrio ini satu dari dua pencuri yang tampil di novel ini gitu. Jadi karakternya si Satrio ini, dia itu orangnya introvert, dia pendiam. Terus tapi dia juga jago banget berhitung gitu. Dia jago matematika gitulah gitu. Jadi sebelum Satrio melakukan pencurian, dia itu selalu kayak menghitung probabilitas, menghitung kemungkinan peluang dia bakal berhasil di pencurian itu. Nah, dia tuh orangnya sangat hati-hati, terus nggak neko-neko lah pokoknya gitu. Nah, untuk karakter kedua itu ada si Dimas namanya. Nah, beda dengan Satrio. Satrio itu kan orangnya hati-hati banget gitu, jadi dia introvert. Nah, kalau si Dimas ini lawannya, dia itu kayak ekstrovert, terus dia juga agak sembrono kayak gitu. Jadi ya antara Satrio sama Dimas ini sering cekcok gitu loh.
Tapi ya sebatas cekcoknya sebatas fun-fun doang gitu, karena memang sifatnya mereka itu bertolak belakang kayak gitu. Tapi mereka selalu apa ya, satu tujuan gitu dalam dalam melakukan aksinya mereka gitu. Nah, kalau karakter selanjutnya, tokoh selanjutnya itu si Rinjani. Nah ini ada gambarnya si Rinjani. Nah Rinja ini adalah adiknya Satrio gitu. Dari covernya kan kelihatan ya si Rinjani ini tunanetra dia. Karena diceritain gak ya karena apa? Nanti baca aja deh, soalnya kalau diceritain ntar spoiler gitu. Jadi proses untuk kenapa dia apa si Rinjani ini sampai kehilangan penglihatannya itu salah satu twist sih di novel ini. Jadi gue nggak bakal cerita di sini ya gitu. Nah kalau karakternya si Rinjani, dia itu orangnya ya baik, terus polos dan agak sih naif sih. Terus juga orangnya itu selalu berpikiran positif gitu loh. Jadi ngebuat si Satrio tuh makin gak tegaan sama si Rinjani gitu. Nah, oh ya, sebelumnya gue lupa ngasih tahu sih kalau si Satrio ini dia tuh melakukan pencurian itu karena dia pengen ngumpulin duit buat operasi mata si Rinjani gitu. Nah, si Rinjani tuh nggak tahu kalau misal kakaknya itu adalah seorang pencuri gitu. Kakaknya tuh sering bohong kalau mereka tuh ya kerja kerja biasa gitu. Jadi Rinjani nggak pernah tahu kalau Satrio itu pencuri gitu. Jadi kayak apa ya, dia nanti kalian bakal tahu lah gitu. Bom waktunya bakal bergulir gitu. Nah terus karakter keempat ini ada namanya Nadine. Nadine ini anak dari mafia yang rumahnya dicuri oleh si Satrio dan Dimas gitu. Nah karakternya si Nadine, dia itu orangnya apa ya, agak sedikit tomboy, terus juga mungkin karena didikan ayahnya yang seorang mafia ya gitu. Dia juga apa ya, dia kalau pengen sesuatu tuh harus kesampaian gitu loh. Nah si Nadine ini dia punya misi tertentu dia. Misinya apa? Silahkan dibaca juga di novel Get Ready gitu. Idenya dari Get Ready ini berangkat dari sebuah berita gitu. Gue pernah baca suatu berita gitu tentang dua pencuri yang ditangkap polisi. Nah, dua pencuri ini dia itu menggunakan kayak apa? Primbon kayak gitu loh. Dia menggunakan primbon dalam setiap dia mencuri gitu. Jadi gue punya ide, oh ini asik nih kalau misal dibuat cerita nih, lucu kayaknya gitu. Karena nyurinya tuh berdasarkan hitungan-hitungan gitu. Nah kayak gitu akhirnya gue buatlah novel Get Ready ini kayak gitu. Nah kan sumber aslinya itu kan tentang primbon, cuma karena background gue pernah belajar statistik, jadi gue mencoba sedikit mengaplikasikan ilmu yang gue dapat ke novel ini kayak gitu. Jadi gue ubah-ubah nih dikit-dikit nih tentang dari primbon ke teori numerologi gitu. Sebenarnya sih primbon sama teori numerologi itu hampir-hampir mirip lah ya, karena kan mereka ya, kalau primbon itu kan biasanya ngitung weton dan segala macam gitu. Nanti hasilnya angkanya yang keluar berapa, terus angka itu dicocokkan ke tabelnya. Ini kalau kayak gini gimana nih gitu. Nah hampir sama sih, teori numerologi itu ya hampir sama kayak gitu. Nah akhirnya dari ide itu tercetuslah untuk membuat novel Get Ready ini kayak gitu. Itu yang pertama, karena ya genre sama temanya sih berbeda ya, cukup berbeda daripada novel-novel Indonesia kebanyakan. Jadi kalau kalian pengen mencari suatu bacaan yang lain gitu, bosen nih dengan yang ini aja, nah Get Ready ini bisa jadi salah satu acuan kalian nih, jadi salah satu referensi kalian nih untuk dibaca kayak gitu. Kalau kalian baca Get Ready ini ya bener-bener kalian bakal
kayak terbawa arus gitu dari ceritanya, dari plotnya. Kayak awal-awalnya dibuat hahihi tegang dan bla 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 bla, akhirnya der gitu. Akhirnya der gitu. Kalian dapet apa ya? Gue nggak mau spoiler sih, tapi kalian bakal ngerasa kayak gitu. Kalian bakal ngerasa kayak gitu waktu baca endingnya gitu. Karena endingnya benar-benar powerful banget gitu. Kalian harus baca ini. Terus juga ceritanya benar-benar heartwarming ya. Jadi kayak apa ya, membuat hati itu ngerasa kayak aduh apa ya, hangat gitu. Karena memang ikatan antar karakternya kuat banget sih di sini. Selain seru, terus ikatan antar karakternya kuat. Wah, bener-bener wajib banget kalian baca ini. Kesulitannya sebenarnya apa ya? Oh iya, mungkin kesulitannya itu karena ini kan aksi ya. Jadi novelnya tentang pencurian gitu, jadi harus mikir apa ya? Aduh, gimana sih trik-trik mencurinya gitu. Ini oke nggak sih kalau dibuat kayak gini? Dia mencurinya kayak begini, oke nggak sih gitu? Terus juga masuk akal nggak sih gitu? Menegangkan nggak sih gitu? Jadi banyak hal yang perlu dipikirin, emang ini novel ya gitu. Terus juga sempat ada pergantian plot sih. Pertama tuh gue pengennya plotnya kayak gini, habis itu kayaknya dibuat kayak gini lebih seru nih gitu. Jadi lumayan ada pergantian plot kayak gitu sih. Gue mau cerita sedikit juga tentang proses penerbitannya ya. Jadi novel Get Ready ini dia itu terbit tahun 2022 bulan November kemarin. Cuma pertama kali nulis itu dari tahun 2019 sih gitu. Nah, prosesnya cuma lumayan lama ya, 2 tahun gitu. Jadi bukan banyak kendala sih, cuma memang ya memang karena kesibukan karena kerja dan segala macam, akhirnya baru selesai di tahun 2022 awal gitu. Sekitar bulan Februari baru selesai itu waktu itu. Nah, setelah selesai gue coba untuk upload di Wattpad. Ternyata lumayan nih, beberapa yang review bilang bagus gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mengirim ke penerbit. Nah, penerbitnya itu yang kemarin awalnya memang Gramedia sih. Gue sempat taruh dia di DPS Gramedia. Nah, setelah gue taruh itu di bulan Maret kalau nggak salah. Nah, baru disetujui itu di bulan Mei gitu. Disetujuinya di penerbit Alex Media gitu. Wah, seneng dong. Ini kan novel pertama banget yang berhasil terbit dan berhasil menembus penerbit mayor gitu. Jadi kayak seneng banget rasanya kayak gitu, bisa masuk ke penerbit mayor kayak gitu. Finally. Nah, setelah proses sudah diterima, habis itu baru mulai proses ini editing gitu. Jadi diserahkan ke editor namanya Mbak Grace yang bantu buat mengedit naskahnya. Jadi apa aja yang kurang itu disuruh revisi kayak gitu. Jadi terima kasih banget buat Kak Grace yang udah bantu dari naskah yang awal sampai sekarang itu udah beda, kayaknya rasanya beda banget gitu. Flow-nya lebih enak diikutin, terus diksinya juga lebih bagus kayak gitu. Nah, setelah proses editing selesai, itu selesai kalau nggak salah di bulan Oktober baru mulai ke proses pembuatan cover gitu. Nah, ini dari cover sih gue serahin aja sih ke penerbit sih, dan hasilnya covernya kayak gini gitu. Ini bagus ya, dikit-dikit revisi lah, nggak terlalu banyak, soalnya kan ya gue ngikut aja, soalnya kan emang udah bagus itu hasilnya. Jadi mungkin waktu pertama itu kayak gue minta revisi yang bagian ini sih, uang bertebaran gini sih, ini yang gue revisi sih gitu sih. Itu aja sih, karena memang covernya udah
eye catching banget. Nah barulah setelah cover oke, baru terbit gitu di bulan November kemarin kayak gitu. Jadi gue memang suka nulis itu dari kecil sih. Kalau nggak salah sih dari SMP gue suka nulis. Awalnya itu karena diajakin teman, sering diajakin teman tuh apa, pinjam novel gitu. Di kalau dulu, zaman dulu itu kan ada kayak toko gitu yang persewaan buku gitu kan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Ya memang gue bukan penulis yang apa ya, born to be writer langsung jadi gitu. Jadi kayak kan ada itu penulis yang memang udah diksinya udah bagus gitu ya. Gue pas pertama kali nulis itu diksinya ya biasa sih, ya plotnya biasa, standar gitu. Nah gue mulai baca-baca banyak buku, banyak referensi, gue juga banyak nonton film. FYI nih, gue tuh mencoba untuk kirim ke penerbit itu mulai dari SMA sih. Bodohnya dulu ya, tulisan masih jelek berani banget kirim ke penerbit mayor pula, bener-bener nggak tahu malu ini penulis gitu. Waktu dibaca sama editornya, apaan nih naskah, apaan nih, jelek banget gitu. Tapi sampai waktu itu tuh ditolak, ya pastilah ditolak ya, karena memang masih belum bagus gitu tulisannya. Jadi gue inget dari 11 poin yang harus plus itu cuma ada 2 poin yang bagus gitu. Itu kayak aduh, embarrassing banget, memalukan banget gitu. Tapi gue nggak patah semangat sih di situ. Jadi gue tetap menulis, tetap konsisten menulis berganti genre gitu. Sampai akhirnya gue nyaman di genre thriller gitu, misteri gitu. Karena memang gue nggak tahu ya, gue tuh suka banget gitu kayak nonton film-film slasher gitu, thriller gitu. Aduh, akhirnya ya sedikit banyak itu kayak mempengaruhi gaya kepenulisan gue sih, plot gue sih kayak gitu. Ya awalnya waktu nulis ya, awalnya sih temen ngetawain sih. Jadi kayak apa ya sempat ada, memang tulisan gue kan memang belum bagus waktu itu. Jadi ya sempat ada nada-nada negatif gitu. Kayak misal apa yang gue ingat itu ya, ini ceritanya sinetronis banget, kayak sinetron nggak jelas. Terus apa ya, ini ceritanya sampah, nggak bermutu. Terus lebih baik nggak usah nulis, karena juga ini cuma buang-buang kuota doang orang baca kayak gitu. semua kritikan, nggak kritikas itu namanya bully lah ya. Ya gue ambil positifnya aja lah. Oke, memang tulisan gue masih belum bagus gitu. Akhirnya gue belajar banyak baca. Akhirnya makin lama makin bagus, sampai akhirnya ya terbit gitu. Jadi buat kalian kalau misal ada yang membuli tulisan kalian, jadi tenang saja. Tidak perlu dipikirkan, yang penting fokus pada diri sendiri dan fokus untuk perbaikan lah, itulah. Banyak membaca, banyak tahu film-film bagus dan segala macam gitu. Terus jangan pernah berhenti menulis. Kalau kamu memang pengen jadi penulis, ya jangan berhenti nulis gitu. Get Ready ini sempat masuk ke dalam Scarlet Pen Awards ya. Jadi Scarlet Pen Awards ini adalah sebuah penghargaan bagi novel-novel bertema kriminal gitu. Kayak genre thriller, misteri, dan segala macam gitu. Ini sempat masuk ke nominasinya di kategori Best Digital Book gitu. Jadi waktu kemarin itu gue sempat daftarkan Get Ready ini, dan syukurnya kepilih sih menjadi daftar panjang. Jadi daftar panjang di kategori Best Digital Book. Nah setelah itu barulah gue
gue ini apa namanya, setelah masuk longlist abis itu kan diseleksi secara vote untuk menjadi shortlist atau 5 besarnya kayak gitu. Jadi di situ gue coba buat mempromosikan Get Ready ini, ayo vote, dan akhirnya syukurnya lagi bisa kepilih menjadi 5 besar gitu, 5 terbaik yang akhirnya dibaca oleh para juri gitu. Senang banget sih rasanya Get Ready bisa masuk ajang sebesar ini gitu. Jadi ini kan buku pertama gitu loh, dan itu sudah langsung bisa masuk ke penghargaan kayak gitu, rasanya speechless, kayak bener-bener bersyukur banget, bener-bener feeling blessed banget ya bisa dikasih kesempatan kayak gitu. Dan akhirnya baru aja kemarin itu gala night-nya, pengumuman pemenang, cuma memang belum beruntung gitu, belum menjadi yang terbaik dari 5 itu gitu. Cuma masuk 5 besarnya gue udah ngerasa kayak aduh seneng banget gitu loh, ini kayak mimpi menjadi nyata gitu ya, apa yang gue mimpi-mimpikan sejak SMP gitu, akhirnya kok bisa baru sekarang kewujud. Itu berapa tahun ya gue ya? Hampir 16 tahun loh gue menunggu momen-momen kayak gini gitu. Dan akhirnya ini baru terjadi saat ini di tahun 2022 sampai 2023 ini. Bener-bener aduh, ngerasa kayak happy banget gitu loh. Oke, sekian cuap-cuap gue tentang buku gue ini, Get Ready ini, buku pertama gue yang gue sayangin ini gitu. Nah, buat kalian yang memang penasaran pengen baca, itu bisa langsung ke Gramedia Digital ya. Bisa langsung ke sana, langsung dibaca di sana. Gitu, dibeli, dibaca, terus kalau bisa dikasih review juga, di-share supaya orang lain juga baca gitu. Terus juga selain di Gramedia Digital juga ada di Playbooks. Kalian bisa download app-nya, bisa baca di sana juga kayak gitu. Oke, thank you udah menonton gue cuap-cuap sedikit lama ini. Dan semoga kalian bisa happy bacanya, mudah-mudahan. Karena ini jaminan puas kalau kalian baca. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dan semoga gue bisa nulis yang lebih bagus lagi. Walaupun sekarang gue bingung, ini gue mau nulis apa lagi ya gitu. Karena ini kayaknya udah bagus gitu. Gue bingung mau nulis apa lagi ya. Nyari ide di mana lagi ya buat nulis ya gitu. Tapi semoga bisa langsung semoga bisa dapat kesambet apa gitu, sehingga bisa nulis yang bagus lagi. Mudah-mudahan, amin. Oke, bye, terima kasih ya udah nonton, see you next time.